Assalamualaikum bro. Yo. Strap gua yang orang-orang banyak. Iya. Makanya lo kalau main gitar ngambang sendiri gitarnya. Iya. Jadi ya gue pernah denger. Nah ini juga ada. Ini juga ada nih. Iya. Ini apa nih? Kayaknya ini jadi maskot gitu di video klip lo. Memprofiling kereta yang ada di Jawa ya? Jawa lah. Iya Jawa ya. Bolak-balik gue ngeliat. Gue nontonnya juga kok jadi asik sendiri. Woi. Kagak kelihatan. Ya slankers pengusaha baru-baru gitu. Itu keren itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Assalamualaikum teman-teman. Nih, gue lagi mau ke tempat sahabat gue. Pemain gitar, legend, hebat, nyentrik. Lagi baru keluar singlenya, lagi persiapkan album. Siapa dia? Nah, ini dia, Jarwo. Nih rumahnya nih. Ada belnya di mana? Assalamualaikum. Wah, anak itu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Wah. Ini dia rumahnya nih. Oh, rumahnya asik juga ya. Assalamualaikum. Halo. Om Jarwo, ada. Assalamualaikum bro. Yo. Alhamdulillah. Sejam lagi lo nyampe. Gue baru bongkar ini. Lo ngapain? Ya iseng aja di lap-lapin dikit. Oke. Ya gitulah kerjaan kalau lagi nggak ada kerjaan. Ya kerjaan lagi nggak ada kerjaan. Akhirnya ada-adain tuh kerjaan. Iya gitu dah. Wah, ya, masuk. Iya, siap. Waduh. Baik. Gitu. Sorry nih, gue bawa ini nih teman-teman gue nih. Apa-apa. Nih, ya gini lah. Wah, ini rumah lo enak juga ya? Ya, alhamdulillah. Bikin sendiri nih desainnya. Bikin sendiri? Kan gue anak interior gitu. Oh gitu? Ya. Maka tadi, nih kita lihat dari depan nih. Coba. Gue punya pertanyaan nih buat orang yang datang ke sini tuh. Nah. Kalau gimana gitu review rumah gue yang gue bikin gitu. Ya rumah lo enak lagi. Reviewnya dia review rumah nih karena. Iya nggak apa-apa, tapi kalau dijual kan jadi mahal. Tuh. Tuh. Nah, ini kalau lo udah lihat video klip, ini. Kalau orang-orang sini bilangnya rumah gedong. Iya, rumah gedongan. Rumah gedong. Sono baru gitu. Ya, yang mana rumahnya tuh yang gedong. Wah, udah berapa lama di sini, Bo? Enak juga rumahnya. Berapa ya? Februari apa Maret gitu. Maret baru itu. Siap. Ini motor ininya aja masih di sini nih, motor mandornya. Serius lo? Kan zaman pandemi tuh jadi ini motor gak bisa dibawa, udah nitip dulu sini dah motornya. Sampai sekarang? Pulang kampung dia. Orang pulang kampung, motornya tinggal sampai sekarang. Gila. Waduh, wah keren rumah gedong. Nih, tuh motor mandor. Motor mandor. Udah belum bayar pajak lagi tuh, 2020 habis. Iya. Gua ngeliat video klip lo single baru. Selamat banget ya sekali lagi ya. Thank you. Selamat ya. Nih makanya nih bentuk support gue sama Om Jarwo, Mr. Jarwo. Waduh. Ini ada di frame nih, bendera ini nih. Ini ada, makanya gue ngeliat, ini kayak yang di video klip nih gue. Iya, tapi dari sebelah sono kameranya. Oke. Ya kan video klip kan, lo dari zaman pandemi lo nggak boleh keluar gitu kan, bikin apa yang di rumah gitu ya udah gue garap aja nih apa yang bisa digarap di sini. Naikin bendera lah, bakar sampah nih di sini nih, bakar sampahnya. Nyuci mobil di sini juga, nyuci mobil sini. Oh situ. Iya. Oke. Mobil yang ada aja bakar, cuci-cuciin. Masa mobil dibakar. Sayang banget. Habis bakar cuci. Nah terus idenya gimana sih? Awal mulanya sampai lo akhirnya bikin video klip, bikin single itu, terus gua terus terang takjub, gue langsung cari-cari kaosnya, akhirnya dapet nih, thank you banget. Gue bentuk support gue. Makasih supportnya. Terus gimana tuh, Bo? Ya kan, ya tau lah, Naif lagi gonjang-ganjing nih, lagi nggak jelas nih. Akhirnya
si ini ngomong ini, si Anu ngomong ini, ya udah gue ngomong juga lah sendiri akhirnya. Oke. Nah dari statement yang di YouTube itu, gue baca komennya kan, pokoknya Naif harus jalan terus gini-gini. Terus karena Naifnya masih gonjang-ganjing, akhirnya gue jalan sendiri aja lah. Lu jalan sendiri aja? Gue bikin solo aja dulu lah. Jadi apa ngejawab dari gonjang-ganjing ini lo dengan karya sama tanggung jawab gue juga ke pendengar kan. Iya. Maksudnya, udah yang ini dipinggirin dulu dah, jangan sedih-sedihan. Kita jalan maju aja nih gitu. Bikin sesuatu. Ini juga gue persembahkan. Fashion Naif sampai segitu. Ya, support sampai segitunya gitu. Sampai ada komen, pokoknya walaupun cuma lu sendiri bang, kalau manggung gue paling depan kayak gitu ya? Udah jadi militan kayak Slankers juga malah jadi. Terus kalau misalkan manggung tiba-tiba butuh pemain bass, gue boleh juga tuh jadi. Iya, tapi adisionalnya ininya mahal kalau dia. Jangan, gampang, ganti yang lain aja. Sama aja. Dalam ini. Siap kok. Waduh, gua nonton video klip lo keren ya, lo reverse gitu ya. Iya. Ya tantangan sih, apa yang bisa lo bikin di rumah gitu. Apa yang kita bisa explore aja ya dengan apa yang ada gitu ya. Terus yang bikin lebih menarik apa nih ya? Misalnya nge-gym itu juga sebenarnya. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Tapi ini lagi setelan enteng, itu cobain aja. Setelan tapi jangan berat-berat lagi. Ini gimana sih? Mana? Ya, gitu. Gitu ya? Wah. Enteng kan? Berat juga, Bu. Enteng. Jarang-jarang sih gue. Buat klip soalnya kan mesti lama tuh. Jadi kalau gila nih. Juga. Cuman kayaknya pantesan lu di gym. Gue udah aman, udah antigen, udah ini. Gue juga. Kan kemarin kita whatsappan dulu tuh, woi jam berapa kemarin gitu kan. Gue pas nge-whatsapp tuh gue udah ngebayangin, wah nih pasti bakal ketawa-tawa nih, pasti bakal ngaco gitu. Nih boleh diminum nggak, Bu? Silakan. Datang-datang udah ada minuman nih, Bu? Kan tadi udah disiapin kan, woi gue datang jam segini. Oh iya. Makanya gue lagi beres-beres. Oh, ceritanya gitu. Nah, terus tadi kan awalnya lo bikin bikin solo album itu kan sebagai bentuk tanggung jawab lo ke itu kan pendengar. Terus apa yang lo mau bawa sih di dalam, yang lo mau keluarin tuh di dalam album itu sebenarnya? Iya. Pesan-pesan apa sih? Kalau filosofinya kan pokoknya yang ini dipinggirin dulu, ini dengerin yang baru. Maksudnya lu jangan berlama-lama bersedih di yang ini nih. Iya. Soalnya juga kan masih belum jelas mau kemana ke depannya kan. Ya gue bikin lah dengan album solo gue ini dengan aroma-aroma Naif. Masih ada aroma Naifnya tuh, masih hadirkan di situ ya, oke. Karena ya sebagai personil ya gue tahu banget nih Naif gimana sih ininya apa nuansanya, oke. Ngerti banget ya. Jadi melepas kerinduan karena Naifnya belum ada karya baru, akhirnya gua wakil lah istilahnya gitu. Tapi nggak pakai nama Naif karena gua cuma sendiri kan. Lo nama lu ya? Mr. Ini ya? Mr. Jarwo. Emang terus terang sih gua pas dengar kabar Naif seperti bubar, itu kalau bubar kan ya, iya kan itu bubar. Itu emang shock sih. Gua sebagai teman deket lah ibaratnya, kita tour berapa puluh kota kan kita bareng. Tiba-tiba bubar gitu, terus band yang cuma warnanya ya yang kayak Naif cuma nggak ada yang lain, cuma Naif doang. Terus kalau berarti kan kehilangan, Indonesia kehilangan kalau misalkan Naif nggak ada ya udah kehilangan Naif gitu. Sedih sih gue dengar kabar itu, dan gue konfirmasi ke Pepeng, gue konfirmasi ke Emil, gue ketemu juga sama David tapi nggak ngobrol banyak, tapi gue dapat lah kira-kira ininya kira-kira message-nya apa gitu. Nah, ini lu nih. Ya kalau lu udah nonton statement tuh ya jalan ceritanya gitu. Jadi yang gue tangkap sih gue nggak diikutin buat ngobrol pembubaran ini nih gitu. Maksudnya masalah core-nya pun gue belum tahu, sampai sekarang juga belum tahu gitu. Nah itu masalahnya. Jadi sampai akhirnya kalau gue tanya sebenarnya ada apa sih gitu lah. Kalau yang
akhirnya gue terus sampai sekarang gue juga masih cari ini nih, masih mencari itu, menganalisa gitu. Jadi analisa terakhir gue nih jadi kayak misalnya Pepeng dari tahun sekian gue emang udah nggak serak lagi di Naif misalnya. Akhirnya gue baca wawancara kayak gitu. Oke. Nah pas pandemi mungkin jadi titik jedernya gitu, udah nih saatnya gitu, misalkan diri. Terus kalau gimana ya ngomongnya ya, agak-agak ini sih, pemersatunya jadi seakan-akan karena ngejob aja gitu. Karena masih ada job aja. Masih ada job aja. Entah itu tanggung jawab atau emang mencari hak gitu. Oke. Bingung ya, misteri bahasanya. Iya. Nah, maksud gue, kalau menurut gue kan job itu kan akibat aja kan. Akibat dari emang karena bagusnya karya-karya kita lah, gitu lah. Materi kita, karya-karya kita diapresiasi sama fans kita, sama masyarakat, sehingga ini berpotensi untuk adanya bisnis pertunjukan gitu kan. Kan karyanya dulu nih, berkelompok, sepakat untuk bikin sesuatu. Nah ini udah nggak bisa nih bergabung lagi untuk sampai akhirnya bikin terus bikin karya lagi kan, sebenarnya itu kan. Kalau kita punya rumah, wah kita mesti kejar lagi nih karya ini bersama gitu kan. Suasana itu yang udah nggak semeriah zaman awal-awal gitu. Oke. Jadi kayak misalnya kalau album 1, 2, 3 tuh bikin lagu masih bareng-bareng semua, juga nongkrong juga bikin lirik semua. Belum menikah lah latar belakang mungkin dengan itu kan. Ketemu juga kan, nongkrong bareng kan. Terus belakangan udah mulai susah ketemu tuh, udah ada urusan inilah, urusan masing-masing. Sampai akhirnya ada yang sistem setoran, jadi misalnya si Pepeng bikin lagu. Pokoknya ada tuh satu album yang lagu bareng-barengnya cuma ada berapa gitu. Nah sisanya tuh yang lu ngitor minimal 2 lagu misalnya, 2 lagu. Oke, lagu pribadi jadinya gitu. Kayak diwajibin masing-masing ada kontribusi gitu. Bikin lagu sendiri, jadinya secara lirik, secara aransemen kadang-kadang udah jadi malah. Gitu. Dari satu orang gitu, bukan digarap rame-rame lagi. Iya. Nah itu yang kurang kesatuan di Naifnya sih yang gue rasa. Oke, itunya itu yang jadi nggak nongkrong bareng lagi nih bikin lagu nih, nggak intens itu. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau di Naif kalau di slang di slang kan ada motornya, Bim. Mas Bim. Bim kan, dia udah ngukur nih. Bisa, tahun sekian harus keluar album nih. Ada materi, nggak ada materi, udah pokoknya harus geber, sikat pokoknya. Ada target. Nah kalau di Naif yang bersikap kayak gitu siapa? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Yang ngejagain gitu loh, ngejagain emang ini harus. Nggak ada. Semanajemen pun nggak kepikiran buat. Oke. Istilahnya pengkaryaan ya kalau di pengkaryaan maksud gue, kan, iya pengkaryaan gitu. Nggak segitunya intens gitu. Jadi kalah sama playernya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya kadang sih ada bikin album yuk, David tuh yang sering kayaknya ngajak-ngajak gitu. Kita mesti bikin album nih, misalnya yang tahun kemarin harusnya 25 tahun kan keren tuh angkanya tuh, ini harusnya bisa rilis album nih gitu. Iya. Itu udah ke cuap-cuap gitu. Cuman ya nggak ada respon yang asik. Tapi kira-kira untuk sampai bisa kumpul lagi kansnya ada nggak sih? Susah. Susah. Gengsinya anak-anak Naif nih kan, anak Naif itu kan seniman. Iya. Naif gitu. Ya ex Naif kecuali gue. Dia yang masih Naif. Gue masih Naif. Ya keluar udah jelas keluar tuh. David masih nggak jelas lah. Tapi dia bilang dia udah selesai kan gitu. Ya gue anggap dia juga udah keluar. Jadi Naif tinggal gue sendiri. Oke. Kasnya agak-agak susah sih. Ya gengsinya berat, seorang seniman gede gitu. Emang egois kan dibutuhkan buat seorang seniman. Biar bisa ngeluarin karya bagus. Ya mungkin itu yang, tapi gue nunggu aja lah. Keajaiban kan jalannya dia siapa yang tahu kan. Kita nggak tahu ya. Itu ya. Iya. Itu apaan tuh, Wok? Ini, Wok. Itu buat kuda bukan?
Harusnya. Tapi berhubung gua kuda juga gua pakai. Oh, Jarwo tuh kalau digambarin ya lu kuda ya. Kuda ada proyek Bon Bin Ben namanya waktu itu anak-anak bikin. Jadi kalau binatang-binatang tuh si David gorila, gitu. Pepeng bekantan. Kalau Emil apa ya? Serigala. Emil serigala. Nah, gua kuda. Lo kudanya. Jadi gua punya. Makanya lo punya ini. Alat-alat kuda ini. Gak, dia buat apa deh? Ini buat strap gua yang orang-orang banyak. Iya. Makanya lo kalau main gitar ngambang sendiri gitar ya. Jadi ya gue pernah dengar, bukan pernah dengar lagi, gue lihat gitu loh. Jarwo nggak pernah strap gitar bisa di sini. Kan pernah kecelakaan dulu sini gua, jadi mesti dijagain, nggak boleh ada beban yang berat, makanya gue pindahin ke. Kecelakaan apa lo? Naik motor. Jatuh. Laki-laki gitu. Rossi mah terlalu parah. Nah, terus lo pakai ini. Gua search di internet. Di Amerika ada yang jual ini udah jadi. Cuman gua tiru aja desainnya lah gitu. Akhirnya gua bikin sendiri. Gue beli tuh nih kayak tali gesper gue beli, terus benang jahit gue beli, tiru desainnya. Lo bikin sendiri? Bikin sendiri, jahit sendiri gue yang beneran. Dan gue belajar dulu cara menangani kulit tuh bagaimana. Ngulik banget lo ya. Cara bikin gesper gimana, cara bikin tas kulit gimana tuh. Jadi gue praktekin. Terus ini juga kan gue ukur ke. Ini bisa gitu. Ke lebar yang ini kayaknya gampang kan makainya nih. Oke. Ke selebar pinggang gitu. Yang ya gini doang lah. Ini berarti ini gimana ya? Jadi lupa gue. Lupa, jarang manggung. Udah 1,5 tahun. Gini. Oke. Ceklek. Oke, yang ini ke gitu. Pegangan gitar apa sih namanya? Apa namanya? Pin lock apa sih? Strap lock. Ya, strap lock mereknya. Ya taruhlah itulah. Itulah pokoknya sini ceklek yang belakang, ceklek ini ke yang di tengah atas. Terus gitu ya langsung. Nah, jadi gitarnya segini. Dan nggak ada ini, jadi kostum lu tetap licin tuh. Kagak setrikannya kagak ganggu. Iya, kalau pakai baju putih sini nggak ada coklat-coklat deh. Iya. Pakai ini. Unik juga loh. Cuman memang agak terbatas sih geraknya, tapi ya kan ada yang lebih tapi oke lah, iya. Ini lo apa namanya menghindari ketidaknyamanan, kecedera ya pada saat. Iya tuh. Wah, ternyata buat itu. Dan ininya custom nih, kalau ada kru Naif tuh waktu itu lagi digantiin, dia badannya agak ini kan. Oh, strapnya kagak muat. Karena dia mesti cobain ya. Iya, perutnya segini. Gitu ceritanya. Nah, tapi berarti untuk mengisi hal itu gitu, makanya lo bikin solo bikin solo ini. Maju. Ya istilahnya kalau yang lain pada nggak mau jalan bareng, ya udah jalan sendiri, gue jalan sendiri aja. Jalan sendiri aja udah. Iya sih. Dan ya itu pakai nama Mr. Jarwo, bukan nama Naif gitu. Karena Naif itu kan band gitu kan, kumpulan orang-orang kan. Iya. Kalau cuma sendiri ya bukan band namanya gitu. Oke. Lo ngeluarin single judulnya apa? Anti rebahan. Anti rebahan itu. Anti rebahan. Aktual banget ya. Aktual di tengah pandemi ini. Gitu loh. Bener. Ya kan? Aktual di tengah pandemi ini orang kan nggak ngapa-ngapain, ya kan? Kebanyakan orang terjebak dalam tidak ngapa-ngapain itu, nggak beraktivitas. Netflix. Ya, rebahan lah istilahnya. Scrolling. Dari ini belanjaan yang bisa dikirim. Iya benar kan gitu. Iya. Nah, makanya gue bikin lagu itu. Maksudnya yang gue mau sampein tuh walaupun lu di rumah doang gitu, sesuai anjuran pemerintah gitu. Ya. Tapi ada aja pasti yang bisa lu kerjain. Gitu ya. Oke. Lo itu cuma single aja apa album sih? Album gue bikin. Album ya? Nah, yang Anti Rebahan ini single pertama. Anti rebahan ini. Tapi gue bikin album satu album. Satu album ya? 8 lagu. Wow. Nih hujan kita dalam aja. Ya udah. Mau pengen lihat ruang kerja lo deh. Kalian. Bawa nih elektronik ntar. Oh iya. Kecepretan. Oh emang bisa kecepretan ya? Kadang-kadang suka jalan-jalan sih.
Wah. Nah, inilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Sampai gua lepas. Wah, tuh kucing lo tuh lucu juga tuh. Nah, ini ceritanya lucu nih. Jadi kan ada kucing kampung yang suka datang sini lagi sakit. Gue bawa lah ke klinik kan. Akhirnya nggak ketolong di sana. Terus orang kliniknya, Pak mau nggak nih dititipin? Jangan keluar, hujan. Iya. Ini kita ada kucing nih udah 5 bulan, 6 bulan gitu nggak diambil sama ininya, yang punya. Titipin aja di rumah, boleh nggak diurusin? Ya udah, akhirnya kita bawa pulang. Bawa pulang nih. Wah, kamu. Kevin namanya. Tadinya namanya Po. Jadi akhirnya namanya? Gue ganti Kevin. Wih. Kevin Konser. Tuh masuk kamera tuh. Aduh. Nih. Sini. Oh, tuh dia tuh. Ini ada di video klip, Pak, kalau lo perhatiin. Ini ada ya? Ada di video klip. Nah, ini juga ada. Ini juga ada nih. Iya. Ini apa nih? Kayaknya ini jadi maskot gitu di video klip lo. Iya, kan di liriknya ada kan yang apa? Ingat kata orang dulu. Kesiangan rezeki dipatok ayam. Oh iya. Nah, rezeki ayamnya itu yang gua highlight ya. Highlight. Dan menaikkan derajat celengan ayam. Si ayam ini. Itu ada hubungannya lo mau merambah ke bisnis celengan gitu nggak? Enggak, maksudnya kalau ada orang yang mau nitip nyelengin ke gua gitu. Tapi nyelengin aja, nggak gua olah juga. Ngeri. Oh, ini rumah lo enak banget, Bo. Ini hasil dari Naif. Hasil dari Naif. Keseluruhan. Iya. Sebelum yang sini gue beli rumah di sana. Oke. Di yang nggak jauh lah dari sini. Itu totalin Naif. Terus akhirnya ngebangun karena di sono ada kurang asik sama tetangga gitu. Tawarin lah sama mertua, itu bangun aja tanah oma tuh kosong. Udah ngebangun sini. Akhirnya jadi lu bangun di sini. Dan karena habis beli rumah, setahun lah gue tinggal di rumah itu, terus ngebangun ini hitung-hitungan lagi tuh. Soalnya habis kepake beli rumah kan, terus suruh bangun rumah. Waduh. Habis beli rumah suruh bangun rumah lagi. Tambah lagi pandemi kan, kagak ada kerjaan. Tapi kalau udah niat, insya Allah lancar. Itu dia. Nah itu dia sih, kalau gue bilang pandemi ini emang punya hikmah tersendiri sih. Maksudnya kita ya kayak gini, lo bisa dapetin rumah ini kan dari Naif manggung. Iya. Tapi kan 2 tahun ini kan praktis kan nggak ada apa-apa nih. Sama hampir lah. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Ya, kayak slang juga oke lah. Ada sedikit-sedikit. Paling kan paling habis buat bulanan kan. Nggak ada sisa gitu. Tapi justru paradigma gue, misalkan kalau misalkan bakal dapat duit bulanan ini dengan cara manggung, ternyata lewat semua. Paradigma itu langsung teranulir gitu, bahwa sebenarnya rezeki itu emang langsung dari ada yang ngatur. Iya bener ya. Jadi emang ya udah rezekinya kita bukan karena kita main band, cuman karena Allah kasih sayang aja sama kita. Setuju. Iya nggak? Dan dia tahu tuh cara apa maksudnya. Ini yang ini lewat sini aja nih. Itu dia tuh. Lewat sini aja gitu tuh. Itu tuh, bener. Itu emang gue. Dari arah yang nggak disangka-sangka itu tuh. Bener. Kayak ya gue kan istilahnya YouTuber. Iya. bikin YouTube kereta udah lama gitu kan. Nah iya tuh, itu dia tuh, gue juga pernah tanya tuh. Itu ternyata lu udah bikin channel YouTube yang channel itu spesifik kereta. Itu kenapa? Awalnya apa tuh? Awalnya suka lah, suka hobi lah. Lo seneng sama kereta? Seneng kereta. Dan seneng audiovisual. Oke, lo senang audiovisual. Ya sebenarnya itu kan kalau gue niat awal tuh mendokumentasi sebenarnya. Jadi ya taruh sekarang 2021 4 tahun lalu kan 2017 berarti kan. Jadi ntar tahun 2017 kereta masih kayak gini nih ya, itu tuh yang ada perubahan transformasi ya, bentuk-bentuk kereta. Evolusi kereta api ya. Gitu. Itu yang pengen gue. Apa nama channelnya? Buxbook Railway. Buxbook Railway. Kutu buku kereta. Kutu buku. Jadi ternyata ada sisi lainnya Jarwo yang sebenarnya gue nggak pernah lihat.
Ternyata dia memprofiling kereta-kereta yang ada di Jawa ya? Jawa lah. Iya Jawa. Bolak-balik gue ngeliat. Gue nontonnya juga kok jadi asik sih. Dibilang jadi bego, tapi asik gue bilang nih. Lo juga angle-nya juga oke kan? Waktu kereta datang, pertama zoom out kan, jauh kan. Miring. Itu juga proses. Waktu awal-awal juga masih kacrut lah gue bikin videonya gitu, asal rekam aja gitu. Cuman kita kan apa ya, ada jiwa seniman gitu. Bisa lebih bagus nih, bisa lebih bagus. Akhirnya belajar editing caranya biar nggak goyang-goyang gitu. Kan kalau video kereta gue kan yang beneran nggak ada gini-gini gitu kamera. Iya. Jadi lokomotif goyang-goyang tuh kelihatan tuh. Itu dari jarak jauh ya? Lo nggak mungkin jarak 2 meter kan? Ada safety. Iyalah. Jarak semeter aja udah kalau dilihat sama rail fans tuh, wah bang ini nggak safety bang, gini udah diprotes sering gitu. Oke. Jadi di rail fans Indonesia lah istilahnya. Oh itu ada komunitasnya? Ada komunitas, walaupun mencar-mencar ya, tapi mereka punya kayak aturan nggak tertulis gitu, yang safety gimana, yang gitu. Kalau tracknya double yang safety di sebelah kameranya sebelah mana. Ada komunitasnya itu ya? Ada gitu. Jadi kalau lu ada salah-salah tuh diprotes tuh sama yang nonton tuh gitu. Ngerti mereka, keren loh. Itu nggak awalnya lo suka kereta tuh dari kapan sih? Dari kecil ya. Hah? Dari kecil dari sebelum sekolah tuh gue zaman waktu bokap masih kontrak rumah di Manggarai itu depan rumah tuh jalan kereta. Lewat terus lu liatin. Wah keren tuh. Dan itu apa ya, benda besar yang bergerak gitu yang itu fascinating gue yang wah gila. Sampai akhirnya ke bawah terus di Naif ada istilahnya punya keterampilan lah. Udah sekalian gitu. Itu dari kapan sih lo bikin YouTube channel kereta itu? 4 tahunan. 4 tahunan. Gokil loh. Seru loh. Iya seru banget. Dan YouTube-nya Jauh Gitar kalah jauh sama YouTube kereta. Ya lo ada referensi ya dari luar gitu? Kan pasti ada channel-channel sejenis, ada nggak di luar itu? Banyak sih, kalau channel kereta banyak. Cuman kalau secara visual pengambilan gambar gitu, gue mencoba menjadi Discovery Channel tuh. Oke. Yang bagus gitu, yang enak dilihat. Yang tanpa lo ngomong dia bercerita gitu. Jadi kayak itu nggak ada narasi, nggak ada semuanya. Sama sekali. Cuma kereta itu. Kereta lewat. Kereta papasan. Komuter ada nggak komuter? Komuter kadang-kadang. Kadang-kadang komuter. Lebih ke yang KAJJ istilahnya, kereta api jarak jauh. Oh iya, kereta api jarak jauh. Itu kalau komuter kan lingkup si relnya kan udah safety banget tuh, udah nggak bisa orang masuk ke dalam kan. Kalau itu masih bisa orang masuk ke dalam. Selama nggak di stasiun sih sebenarnya aman. Apa maksudnya bebas gitu. Masih bebas ya. Masih bisa di tengah rel juga nggak apa-apa. Tinggal resikonya aja. Sadis. Tapi seru tuh, maksudnya kadang Naif juga kan misalnya ke Surabaya naik kereta gitu. Iya. Ya udah gue dokumentasiin sekalian gitu buat konten gue gitu. Oke. Lumayan. Sempet 8 juta sebulan gue dari 8 juta sebulan. Sekarang ini nih berjalan. Sekarang enggak, kan lagi sejak pandemi susah gue keluar. Maksudnya menjaga inilah, membatasi. Waktu lagi jaya-jaya tuh tiap bulan segitu. Wah gila lumayan. Lumayan banget malah. Itu selain kereta itu ada channelnya apa Noni Ara tuh apa ya? Noni Ara mah bukan channel gue. Itu siapa tuh? Channelnya bini gue. Karena gue kebagian ngintipin juga kan, gue lagi kan gue mau ngobrol sama lo kan, gue mesti lihat ternyata riset gue ada Noni Ara nih, ternyata istri tercintanya. Tuh awal dia bikin video ngomel-ngomelin mulu. Gak gitu main caranya, angle-nya harus gini. Gitu. Kan anak seni rupa kan komposisi itu penting gitu kan. Tapi akhirnya oke, bisa juga. Ya lumayan ada peningkatan. Tapi oke, kalau secara dokumenter kan kadang
komposisi nomor sekian, tapi ceritanya kan. Ceritanya, iya, momen juga. Momen ya, momen juga. Momen istilahnya kalau di fotografi. Ya itu yang lebih kuat dibanding komposisi. Ya. Oke, siap. Sini. Wih. Inilah tempat gua memproduksi. Sampai jadi 8 lagu. Semua rekaman take vokal ini cuma pakai ini doang nih, SM57 udah. Di 57 ya? Oh iya. Kasih itu biar kagak masuk angin. Iya. Biar gak ada ininya, apa namanya, anginnya. Babab gitu. Efek kemarin taruh mana ya? Cuma pakai itu doang, efek 3. Ini buat take bass. Oke. Ini take bass gua main gitar pakai MIDI. Jadi mainnya gitar, suaranya bass. Oh, gitu. Iya, karena yes, teknologi lah kita kan lanjutan. Drumnya gambar. Bass juga ada yang sebagian gua gambar sih. Sampai video segala macam directionnya semua dari lo semua. Dari gua semua. Ide-idenya semua dari lo. Iya. Gila. Ya, akhirnya gue minta ke yang kuasa lah, tolonglah kalau emang ini jalannya itu tolong dilancarkan. Akhirnya dikasih sama dia tuh, bikin lagu juga. Kadang semalam udah jadi 2 lagu gitu. Rekaman juga take vokal yang secara gue bukan vokalis lancar-lancar aja gitu. Tapi lo langsung minta izin sama sang pemberi ilham sang maha pemberi ilham kan? Iya sih. Ngalir aja gitu, bikin lirik juga dikasihnya gini. Jadi lagu Kesiangan Rezeki Dipatok Ayam itu kan dari dia sebenarnya kan. Benar. Kalau dia nggak ngasih tahu kita nggak bakal keluar gitu. Tergantung gimana kita pinter-pinter cara nangkepnya kan. Nangkepnya kita kan ikro kan membaca petunjuk. Iya. Alhamdulillah. Jadi nih gitu. Anti rebahan. Dari take, vokal, gitar, apa sampai mixing gua ngelakuin sendiri. Mastering di Stephen. Wow, ini harus standar industri walaupun rumahan. Stephen Santoso tuh udah the best lah untuk mixing dan mastering, udah dia lah. Slang terakhir dia juga. Mastering sama mixing? Iya. Iya. Mixing sama mastering sama si Stephen juga. Seru kok dia orangnya. Walaupun agak-agak diem gitu, tapi kalau diajak ngelawak juga. Ternyata. Lu main aja ke sana ntar tuh. Iya tahu gua di mana di Cinere kan. Cinere Gua pernah ke sana. Nah, ini gua ngeliat ada banyak ini nih, lensa-lensa nih. Apa nih, Wo? Ini kemarin bekas syuting. Ada lagi yang banyak keluar, ntar gua geserin sini nih. Wih. Wah. Sli. Kita nggak usah beli lensa, ada Jarwo udah punya nih banyak. Ini lensa dari zaman kuliah sih. Loh. Wow. Lensa jadul, lensa manual. Oh, nih. Lu kan doain motret juga ya? Senang. Cuman manual aja. Ini bisa buat mereka tuh kayak gitu. Ya, ini hidup semua? Hidup apa namanya? Bisa lah, bisa dipakai. Hidup. Ada, ya cuma segini doang. Buset. Manualan tuh, FL. Nih yang buat Canon zaman dulu nih. 50. Kamera gue lagi dipinjam soalnya. Kayaknya jangan-jangan banyakan lo lensa yang pada Budi Cuprit. Hah? Budi pinjam ke gue. Kemarin Budi Cuprit kayak, wah lewat lo Budi. Nih kemarin syuting pakai lensa ini nih. Jadi lensanya model dulu. Kalau ini kan misalnya kamera di sini, fokusnya dari sini. Oh gitu. Model gila. Zaman Chaplin banget tuh dulu model kayak gini kan. Yang emang kan nggak bisa fokus kan dulu, belum ada fokus sih, makanya. Fokusnya ini? Maju mundurnya buat nyari fokus itu. Ini apa mereknya nih? Oh. Apa ya? Fujimoto apa ini? Fujimoto. 100. Ini sebenarnya lensa buat enlarger, kalau tahu. Enlarger tuh alat buat nyetak foto zaman dulu. Jadi kalau dari negatif. Yang kecil ini, yang kotak itu bukan ya? Itu kan negatif tuh, negatif film. Negatif, ya. Di atasnya ini ada yang pakai lampu, masuk kotak, terus ada lensanya nih. Nah di sini kertas fotonya yang buat kebakar. Nah lensanya itu yang dipakai. Oh lensa itu. Lensa buat nembusin cahaya dari negatif untuk sampai ke kertas ini, ke kertas. Kertas buat bakar. Iya. Kan langsung lupa dapat 2 SKS fotografi. Oh gitu ya? Dapat. Cuman lu kayaknya dalam juga sih. Ya lumayan lah. Yang baru-baru juga ada nih yang buat motret burung nih, itu tuh. Oh ini apa nih? Ini alpha nih.
Itu buat Sony, tapi Sony yang lama. Sony lama. Yang masih E-mount. Gila lo. Motret burung pakai ginian. Dapat juara 2 di kompetisi Taman Safari. Oi, kagak kelihatan. Gila. 600 mili. Ini buat apa namanya? Buat pertandingan bola gitu? Iya, bisa buat nembak bola. Kalau gue buat burung terbang. Jadi yang fotonya, ada nggak ya fotonya ya? Ada nggak foto? Nah. Nggak ada di sini. Nih. Nah ini foto buat waktu ikut lomba di Halim tuh, foto pesawat. Foto pesawat? Jadi AU bikin acara latihan pesawat tempur buat acara apa ya? Ulang tahun ABRI kalau nggak salah. Oke. Diundang lah tuh berapa ratus ke Halim. Aerobatik gitu kan? Motoin yang lagi latihan kan. Foto tatar. Terus pas sudah kelar, panitianya gitu. Yang tadi foto dikirim ke AU ya buat itu dilombain. Ternyata menang gua. Foto terbaik 1 kata gua. Juara 1. 2016. Ini hadiahnya gua harusnya jalan-jalan ke Pangkalan AU di Madiun, naik pesawat militer. Oh, ini apa nama Iswahyudi ya? Iswahyudi. Iya. Ya, Iswahyudi. Cuman nggak bisa jalan gua. Karena manggung. Seru lah, potret lah di luar ngeband gitu musik. Berarti lu punya sisi lain di luar live itu, lu suka kereta. Nah, suka kereta. Ya, Jarwo suka kereta, suka motret, kucing, sama sekarang piara ini celengan ayam. Kalau bisa beranak keren deh. Beli 1 sepasang. Enggak, beli sepasang, udah ada isinya. Ntar beranak udah ada isinya. Kita cuma tinggal pecah-pecahin aja. Enak banget hidupnya. Wo, thank you banget, Wo. Udah nih. Iya, nih. Ya udah. Mr. Jarwo anti rebahan. Yes. Gila nih. Lo lihat dong, ini bentuk support gue. Sahabat gue Jarwo. Yes, thank you. Semoga ini bisa dinikmati sama teman-teman semua. Baru cuman 1 single yang baru keluar ya? Baru keluar cuma 1. Sebulan lagi lah. Sebulan lagi ya? Keluar semuanya. Siap, Wo. Gitu. Makasih banyak, Wo. Thank you. Sehat. Semoga lancar terus YouTube-nya makin wow. Jadi influencer lah. Enggak lah. Gue cuman ya ini juga sebagai media gue untuk silaturahim sih ke teman-teman gue, ke Slankers, ya kemana-mana. Gue nonton yang datang ke istilahnya Slankers pengusaha baru-baru gitu. Itu keren itu. Iya, emang mereka butuh exposure kan, Iya. Kan ya di dalam 2 tahun ini kan kita nggak ada manggung, kita nggak ada apa. Terus gue lihat mereka butuh semangat. Iya. Semangatnya gue justru dapat pada saat gue ketemu dia, denger cerita dia itu tambah semangat gue. Iya. Padahal kita niatnya mau memberikan semangat ke orang ya, malah kita yang dapat semangat. Malah kita yang dapat semangat. Benar. Itu jalannya dia tuh. Iya. Tadinya gitu gue rencana malah gila lu, gue dapat dapat inspirasi dari mereka. Wes, salut. Slankers. Ini pandemi nggak usah dipikirin. Pandemi jalanin aja, dinikmati, disyukuri. Ya nggak apa. Siap, makasih banyak ya. Thank you. Sama-sama. Sehat-sehat. Ntar kita jumpa lagi. Siap. Kita tur bareng nih. Amin. Boleh. Siap. Tapi Mr. Jarwo dulu ya, naiknya. Oh iya dong, nggak ada masalah. Yes. Mr. Jarwo nanti jadi depan. Oh iya, jadi super rockstar gue nyanyiin slang. Oke. Pastinya. Siap, Mo. Thank you ya. Oke. See you. Assalamualaikum teman-teman. Thank you.